Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Kamis 22 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita kembali dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari bacaan 6 hari bersama kitab Galatia. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab Galatia, tepatnya Galatia pasal yang ke-6, ayat pertama sama dengan ayat yang ke-18. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari sidang jemaat Tuhan yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini. Tuhan akan terus memberkati saudara, terlebih setelah 6 hari kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya, dan tentunya kita semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan dan siap terus untuk diberkati. Amin. Dan nantikan terus dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal pada besok hari. Lihat betapa Tuhan akan memberkati saudara lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab Galatia ini adalah Jangan jemu dalam berbuat baik. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Camkanlah baik-baik bahwa ketekunan adalah salah satu syarat dari keberhasilan. Tidak ada prestasi tanpa usaha dan ketekunan, betul? Dan tidak ada perubahan tanpa kerja keras. Terkadang kita tenggelam dalam rutinitas yang mengakibatkan kebosanan dalam hidup dan kerja. Akan tetapi perjuangan dan pekerjaan yang baik hendaklah terus-menerus dipertahankan karena waktunya akan tiba di mana kita akan menuai hasilnya. Benar? Pada gilirannya akan mendatangkan sukacita bagi kita dan orang lain. Karena itu hendaklah seluruh waktu yang Tuhan Allah beri sebagai kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama. Berbuat baik bukanlah satu beban, tetapi teladan gaya hidup Yesus yang juga harus menjadi suatu gaya hidup dari orang Kristen. Perbuatan baik itu ibaratnya kita sedang menabur benih dan suatu saat kita akan menuainya apabila kita tetap setia hingga akhir dan tidak menjadi lemah. Menjadi Kristen bukan sekedar menikmati kebaikan Tuhan Allah atau menyandang status anak Tuhan, tetapi hidup proaktif melakukan perbuatan baik yang nyata. Jika kita setia menabur kebaikan, niscaya akan menuai kehidupan yang baik di bumi maupun di sorga. Sebab perbuatan baik dapat membawa pertolongan bagi mereka yang membutuhkan, membawa orang pada pertobatan, mendatangkan pemulihan bagi keluarga, komunitas, bahkan bangsa. Namun catat baik-baik, seperti renungan kita beberapa hari yang lalu. Apa yang kita lakukan bagi orang lain adalah perbuatan yang kita lakukan untuk membangun, bukan justru untuk menjerumuskan. Artinya, kadang-kadang perbuatan baik dan kasih kita bisa dimanfaatkan orang lain, bahkan keluarga kita. Kalau memang mereka adalah malas, tidak berjuang atas hidupnya, dan kalau mereka hanya berharap untuk dibantu, namun tidak dapat membantu dirinya sendiri untuk bangkit, itu bukan perbuatan baik ketika kita membantunya, tapi justru akan menjerumuskannya. Namun jika mereka telah berusaha dengan baik, telah membuat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, namun sepertinya keberhasilan belum tiba bagi mereka, merekalah yang patut untuk kita bantu, dan merekalah yang patut mendapatkan kebaikan dari kita. Hati-hati, jangan pernah kebaikanmu dimanfaatkan orang lain yang memang tidak layak untuk menerima kebaikan dari kita karena mereka hanya untuk memanfaatkan kita. Namun selama masih ada kesempatan, teruslah menjadi terang, teruslah menjadi garam bagi dunia dengan berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama bagi kawan-kawan kita seiman. Kiranya kebaikan-kebaikan kita menjadi sebuah kesaksian yang membawa banyak orang kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan selanjutnya, apa yang kita telah lakukan bagi orang, jangan pernah catat menjadi satu kebaikan yang mereka harus balaskan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus, dan lihatlah, Tuhan akan membalaskan ketulusan dan keikhlasan kita dengan berkat-berkat-Nya yang tak terhitung. Sidang jemaat Tuhan, Rasul Paulus menutup kitab Galatia dengan sebuah pesan, supaya mereka tetap kuat untuk menuai apa yang mereka telah tabur selama ini, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang menyukakan dan memuliakan nama Tuhan. Doaku, saudara seluruhnya adalah sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus berbuat baik dan tekun di dalamnya. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk menuai setiap perbuatan baik yang telah kita tabur. Terpujilah nama Tuhan.
Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Dan sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.